Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wajidi. Kita membahas cara sholat jenazah dan hikmahnya. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Bagaimana pemahaman tentang fardu kifayah? Apabila pada suatu daerah atau desa tidak ada yang mensolati jenazah, maka semua orang yang ada di suatu daerah atau desa tersebut terkena dosa. Tetapi apabila ada satu orang saja yang mensolati jenazah, maka kewajiban orang yang ada di suatu daerah atau desa tersebut gugur. Keutamaan sholat jenazah menurut Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengantar jenazah dan menyalatinya, maka baginya 1 kirot. Siapa yang mengantar jenazah sampai selesai proses pemakamannya, maka baginya 2 kirot. Yang paling kecil apabila seperti gunung Uhud, atau salah satu dari keduanya adalah seperti gunung Uhud. Rukun sholat jenazah: yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, 3 takbir sebanyak 4 kali dengan mengangkat kedua tangan saat takbir, 4 membaca Al-Fatihah dengan suara lirih, 5 membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 6 doa kepada mayat. Ini setelah takbir ke-3, kemudian membaca doa setelah takbir ke-4, kemudian salam. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah: yang pertama, jenazah laki-laki, imam sholat jenazah disunahkan berdiri di dekat bagian kepala, mendekat di bagian kepala. Bagaimana jika perempuan? Jika jenazah perempuan, imam sholat jenazah disunahkan berdiri di dekat bagian perut atau pusar. Jadi di daerah perut atau pusar itu letaknya imam, kemudian makmum ada di belakangnya. Nomor 2, imam berdiri paling depan dan diikuti oleh makmum. 3, semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbiran. Niatnya bagaimana? Niat untuk jenazah laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardhu kifayatin imaman, itu jika menjadi imam. Jika menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Bagaimana jika jenazah perempuan? Usolli ala hadhil mayyitati 4 takbiratin fardhu kifayatin imaman, jika menjadi imam, makmuman lillahi ta'ala. Itu niat untuk laki-laki dan mayat perempuan. Nomor 4, kemudian takbiratul ikhram yang pertama, ini setelah niat membaca takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah. 5, kemudian membaca takbiratul ikhram yang kedua, setelah itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, membaca sholawat kepada Nabi. Nah, bagaimana sholawatnya? Sholawat yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu aja sudah cukup. Nah, di sini saya tulis sholawat Ibrahim yang ada di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti itu bacaan sholawat Ibrahim yang ada di tahiyat akhir. Nomor 6, setelah takbiratul ihram yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bagaimana doanya? Doa yang pendek biasanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Seperti itu biasanya yang sudah dibaca oleh masyarakat kebanyakan saat cukup sampai di situ. Di sini saya tulis yang agak panjang. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqitas thawbal abyada minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata wa najjihi minan nar. Itu doa setelah takbiratul ihram yang ketiga. Setelah doa, takbir yang keempat dan dilanjutkan membaca doa. Doanya bagaimana? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah doa, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir hikmah sholat jenazah. Sholat jenazah sudah selesai, sudah salam, kemudian hikmahnya bagaimana? Apa saja hikmah melakukan sholat jenazah? Yang pertama, memberikan penghormatan dan kasih sayang kepada si mati, almarhum atau almarhumah. Pemberian penghormatan yang terakhir, menimbulkan keinsafan, ini bagi yang mensolati, memohonkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jenazah. Keempat, mengeratkan silaturahim dengan keluarga dan jenazah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.